tempat pelaksanaan ibadah Natal IKTW yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 waktu pukul 17.00 sampai selesai. Tempat gedung gereja Betania Ocean 1. Berharap besar harapan kami kiranya permohonan dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketua Panitia Christian Datsun SPD, Sekretaris Nomer Patium SE, mengetahui Ketua IKTW Palino Peter Lambe Esos. Bapak Ibu, ini dikhususkan kepada PKB dan PW. Info dari Ketua PKB untuk BP PKB dan Panitia Natal PKB bersama dengan Badan Pengurus PW. Setelah selesai ibadah minggu pagi, ada pertemuan bersama kedua unsur di Betania Lama persiapan Natal. Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang melayani ibadah Minggu Advent pertama, Pendeta Kristi Mawene SSI, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan beribadah di pagi hari ini. Panggilan beribadah dengan penuh kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu warga jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, oleh anugerah Tuhan hari ini kita memasuki dan menjalani Minggu Advent pertama. Kata Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, yang berarti datang atau kedatangan. Minggu Advent kita rayakan sebelum perayaan Natal. Minggu Advent adalah masa persiapan dan penantian serta pengharapan bagi kita. Persiapan kita tentu bukan hanya persiapan secara materi ataupun seremonial belaka, tetapi yang terutama adalah persiapan hati kita memasuki Natal. Juga penantian kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, serta pengharapan tentang pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pujilah Tuhan dengan nyanyian syukurmu, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani nomor 23 ayatnya yang pertama. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai
Mari kembali kita melakukan nyanyian rohani 23 pada bait yang kedua. Anak Chelsea Lumbewan akan menyampaikan kesaksian pujian.
atau apapun yang dinilai sesama. Demikian Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melihat ke dalam diri kita dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat disilahkan didengarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita mendengarkan hukum Tuhan, kini kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab menurut surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu, ya Allah Bapa di surga, Allah yang tidak pernah dirimu jauh daripada kami, tapi Allah yang bersedia bukan hanya mengulurkan tangan bagi kami, tapi Allah yang bersedia datang mengunjungi kami manusia berdosa di dalam hidup ini lewat kehadiran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang memberi Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami supaya menuntun kami dalam perjalanan hidup kami mengikuti Engkau. Dan Roh Kudus itu juga yang ada menjaga kehidupan gereja hingga hari ini Tuhan. Di hari yang ketiga, di minggu yang pertama bulan yang baru, bulan Desember 2020, kami anak-anak-Mu dalam pelayanan Jemaat Betania Waso, kami datang kepada Tuhan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena Tuhan panggil kami untuk mendekat kepada-Mu. Di hari ini Bapa, memasuki minggu Advent yang pertama, kami sadar sungguh keberadaan kami. Karena kami yang berdosa inilah Tuhan berkenan datang ke dalam bumi supaya kami tidak binasa. Tapi juga dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami sadar sungguh akan segala pelanggaran dan dosa kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tidak mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, perasaan, akal budi, dan kekuatan kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terlalu sering kami dikuasai dengan emosi kami ya Tuhan. Terlalu sering kami dikuasai dengan keinginan daging kami. Bahkan terlalu sering kami dikuasai dengan pikiran-pikiran kami sebagai manusia yang berdosa, hingga kami tidak mampu melihat kuasa dan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Allah yang Maha Baik, di minggu pagi hari ini, dengan kepala yang tertunduk di hadapan kami mengaku seluruh pelanggaran kami, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat sekalipun. Sayangi kami ya Tuhan, sebab tidak ada daya pada kami untuk membenarkan diri kami sendiri, jika Tuhan tidak datang menghampiri dan mengangkat kami dari lubuk dosa ini. Kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Kudus, kami bawa seluruh pengakuan dosa kami di hadapan. Dengarlah, pilihlah, dan sayangilah kami dalam rahmat-Mu yang besar. Demi Kristus Yesus, Anak-Mu yang tunggal, yang sudah jadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nyanyian kami 23, mari kita lakukan pada hari yang
Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak pernah lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Kita sambut berita anugerah dengan lagu nyanyian rohani 25 pada bagian ini. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita Roh penerimaan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 25 bait yang ketiga, hari-hari dan aduan suara dalam kita akan menyampaikan kesaksian ini. Jangan buang Tuhanmu
Ia penuh berlepas samudra, ia pun berdirilah dan ketutup pintunya, harap sampai maksudnya. Samudra walau suka dapat senang, samudra telah masuk dalam terang, samudra ia pun berdirilah dan ketutup pintunya, harap sampai maksudnya. Samudra ia pun berdirilah dan ketutup pintunya, harap sampai maksudnya. Samudra. Kita akan ada bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ini kami yang Tuhan dan ini hati kami. Kiranya Tuhan jadikan sebagai tanah yang subur, sebab kami hendak kembali mendengarkan kebenaran firman, menyiapkan diri kami, hati kami, hidup kami untuk menantikan kedatangan Kristus. Biarlah hidup kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus akan boleh berjalan seluruh maksud dan kehendak. Biarlah dalam seluruh waktu perenungan firman Tuhan dan ibadah kami ini Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami mohon. Bicaralah untuk kami Tuhan, sebab hati kami, pendengaran kami telah kami siapkan untuk menerima pengajaran firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami siap sambut firman Tuhan. Amin. Persekutuan jemaat yang Kristus kasihi, dimingguan yang pertama hari ini, bagian firman Tuhan bagi kita dipersiapkan secara sunda dari kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 7. Kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita dari perikop keempat, binatang dan anak manusia. Ayatnya yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Pujian hanya kepada Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Maranatha.
pribadi, keluarga, tapi juga di tempat persekutuan. Di minggu Advent yang pertama di hari ini, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita membaca kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dan diberikan tema pertemuan bagi kita hari ini membuat tentang Kristus dan kekuasaan dan kemuliaan. Persekutuan jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Daniel, kalau kita membaca, dikisahkan pada awal kitab Daniel. Daniel ini adalah salah satu dari orang-orang muda bangsa Israel yang dia juga termasuk berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Nah, Daniel ini adalah termasuk orang-orang muda yang punya perawakan yang baik, kelihatannya gagah, baik, tapi juga bukan hanya terlihat dari luar begitu baik. Mereka juga adalah orang-orang yang berhikmat, yang pandai, dan mereka ini dibawa dalam pembuangan ke Babel. Waktu Israel mengalami pembuangan ke Babel, tidak semua bangsa Israel dibawa ke sini. Kerajaan Babel hanya minta bahwa cari orang-orang muda yang berhikmat, yang kelihatannya pandai untuk dibawa ke Babel, dengan maksud supaya di kerajaan yang baru ini mereka akan diajarkan bahasa, tapi juga budaya, bahkan agama dari kerajaan Babel. Mungkin pemerintah kerajaan Babel punya pikiran kalau bawa orang-orang muda yang punya tingkat pengetahuan tinggi, dididik dengan ajaran Babel, nanti mereka kembali, mereka sudah akan memegang sesuatu yang baru dan itu berpengaruh pada anggota atau masyarakat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, 6 pasal pertama dari kitab Daniel, dia bercerita tentang kehidupan Daniel, tapi juga ada 3 teman lainnya di negeri asing di Babel. Dan 6 pasal pertama ini dia cerita bagaimana kehidupan iman dari Daniel, bagaimana kesetiaan mereka kepada Allah itu diuji di sana. Kerajaan Babel mau mempengaruhi orang-orang muda, tapi dari kelompok orang-orang muda ini, Daniel dan teman-temannya mengalami ujian yang begitu kuat untuk iman dan kesetiaan mereka. Tapi berkat pertolongan Tuhan, mereka selalu bisa melewati ujian itu dengan baik. Sehingga Bapak Ibu ingat cerita, baik mereka bertiga di dapur perapian yang menyala-nyala, Daniel di bawah singa, mereka selalu bisa melewati ujian iman itu dengan selamat. Lalu dalam bagian yang kedua, pasal 7 sampai 12, ini mengisahkan sejumlah penglihatan yang dialami oleh Daniel. Dan penglihatan-penglihatan itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia. Sekalipun umat Israel sedang terbunuh, sekalipun kelompok mereka sedang ada jauh dari negeri mereka, tapi Allah menunjukkan bahwa Dia tetap berkuasa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia. Dan pesan yang sembunyi di balik penglihatan Daniel ini memberi satu harapan bagi umat Allah. Ketika mereka tetap setia pada iman mereka di masa-masa penganiayaan yang berat, Allah menjanjikan satu waktu nanti akan ada kekuasaan Dia. Ini pesan yang sama yang kita baca beberapa minggu terakhir di Bapak Ibu. Dan dalam pembacaan kita Daniel pasal 7 di sana menceritakan bahwa ketika Raja Belshazzar memerintah di Babel, Daniel dapat sebuah penglihatan dari Tuhan lewat mimpi. Daniel dapat penglihatan dari Tuhan lewat mimpi. Dan mimpi ini tidak hanya membuat Daniel rasa terharu, tapi mimpi ini juga bikin dia gelisah. Saudaraku, Alkitab memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah dalam otoritasnya, Allah dapat melakukan apa saja untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Ada banyak cara yang Allah pakai dalam otoritasnya untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Salah satunya adalah
Saya ingat satu tokoh kita dalam perjanjian lama yang biasa disebut mimpi juga adalah Yusuf. Sampai dia saudara-saudara ganas dia setengah mati dan dia waktu dia selalu bilang, saya dapat mimpi yang begini, saya dapat mimpi yang begini. Dia disebut si tukang mimpi sampai dengan saudara-saudaranya iri kepada dia. Nah, di bagian ini pertama-tama kita dikasih kepada saudara. Allah dapat menyampaikan pesannya kepada manusia melalui mimpi. Tapi kita juga perlu ekstra hati-hati dalam hal ini supaya kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang mimpi. Karena kadang-kadang mimpi juga bisa terjadi karena kita punya banyak kesibukan. Mimpi juga bisa muncul karena kita terlalu lelah atau karena kita punya beban hidup yang berat. Bahkan kadang-kadang mimpi juga sekedar sebagai kita bilang beban hidup. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ketika seseorang mendapat mimpi dari Allah sebagai sebuah petunjuk atau pesan dari Allah, maka Allah sendiri juga akan memberi makna dari mimpi itu kepada orang yang menerima, sehingga pesan atau berita yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu menjadi jelas dan dipahami dengan baik dan benar. Dalam mimpinya, saudara-saudaraku, di pasal 7 ini kita membaca bahwa dalam mimpinya Daniel melihat kehadiran 4 binatang besar. Dan dia bilang, binatang yang pertama itu rupanya seperti singa, tapi dia punya sayap raja wali. Lalu bayangkan dia punya singa, tapi dia punya sayap raja wali. Lalu binatang yang kedua itu rupanya seperti beruang. Binatang yang ketiga dia rupanya seperti macan tutul, tapi ada tempat sayap burung pada punggungnya. Dan binatang yang keempat itu Daniel tidak bisa melukiskan itu binatang seperti apa. Tapi Daniel bilang itu binatang yang sangat menakutkan dan mendahsyatkan. Kita baca itu di ayat 4 sampai 8 dari Daniel pasal 7. Dan dalam ayat-ayat berikutnya diberikan penjelasan bahwa keempat binatang besar ini melambangkan tempat kerajaan yang silih berganti menguasai bumi. Kerajaan pertama itu Babel, yang kedua itu Media, yang ketiga itu kerajaan Persia, dan yang keempat itu kerajaan Yunani di bawah pemerintahan Alexander. Saudaraku, dalam penglihatannya Daniel melihat dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Persoalan silih berganti terjadi oleh penguasa-penguasa dunia yang memimpin dengan tidak takut akan Tuhan, sehingga dalam kepemimpinan mereka yang terjadi hanyalah peperangan antar bangsa, tapi juga yang terjadi hanyalah pemberontakan. Lewat penglihatan Daniel ini menggambarkan bagaimana para pemimpin memimpin umat dengan mengandalkan kekuatan duniawi mereka, sehingga yang dijalankan adalah pemerintahan yang penuh dengan kekerasan, yang membanggakan kekuatan duniawi yang dimilikinya. Tapi pada akhirnya mereka boleh berjaya, tapi pada akhirnya pelan-pelan mereka mengalami kemerdekaan. Selanjutnya, Daniel melihat juga bahwa akan terjadi kemudian dalam kehidupan dari penguasa-penguasa dunia ini adalah persiapan untuk mereka menghadapi kemudian. Karena itu kita membaca mulai ayat 9 dan 10. Di sana Daniel mulai menyebut tentang kehadiran yang lanjut usia. Itu bayangkan Daniel melihat dan dia sudah tidak mampu menyebut siapa yang dia lihat, dan dia hanya menyebut dia yang lanjut usia. Dan bagian sebutan ini Daniel pakai tentu untuk menyebutkan Allah sendiri yang hadir dengan penuh kesucian, dengan kebenaran, tapi juga dengan keagungan yang pasti akan datang
sudah kita mendengar tujuan Allah bukan hukuman, tapi tujuan Allah adalah kebenaran. Bayangkan teknologi usia sudah ada, tapi pertama-tama bukan hukuman yang dijaga. Anak manusia itu dulu. Anak manusia ini yang hadir ini, dia dihadirkan, dikontraskan dengan binatang-binatang yang muncul tadi, yang melambangkan kerajaan-kerajaan duniawi. Kalau begitu bagian ini mau kasih tahu bahwa dia yang datang itu dari awan-awan, yang datang dari langit itu, dia adalah sosok yang berbeda daripada yang lain. Baik sosoknya, baik kepribadiannya, baik tampilannya, tapi juga pemerintahannya berbeda dari binatang-binatang yang digambarkan itu. Sebab dia yang datang itu diberi kekuasaan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah baca sampai di sini, maka mungkin kita tahu, lalu siapa sosok anak manusia? Lalu siapa sosok anak manusia? Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-13 dalam penglihatan Daniel menyebut, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dalam penglihatan Daniel, anak manusia ini datang dari langit dengan awan-awan, datang dengan kemuliaan, datang dalam kemuliaan, sehingga dia tampil sebagai pribadi ilahi, sebagai pribadi surgawi, tapi juga yang sekaligus menampakkan sifat-sifat manusia. Bisa dibilang bahwa yang datang ini adalah pribadi surgawi, yang datang sebagai manusia untuk berperan aktif dalam proses penghakiman umat manusia. Dia diberikan kekuasaan, dia diberikan kemuliaan, sehingga semua orang, Daniel menyebut, dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal dan kerajaan yang tidak bermusuh. Maka hari ini kita juga gambaran anak manusia yang menuju kepada siapa ini? Kepada Yesus Kristus. Gambaran anak manusia yang menuju kepada Yesus Kristus. Sebab benar, sesudah itu membaca nanti di Perjanjian Baru, Bapak Ibu tentu tahu bahwa ketika Yesus hadir, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tidak ada orang yang memberi gelar kepada Yesus, tapi dia sendiri menyebut dirinya sebagai anak manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kadang-kala Yesus menggunakan anak manusia itu untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kalau kita baca pertama-tama Matius 8 ayat 20, di sana Yesus bicara pertama kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tapi di situ Yesus bicara tentang serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam sebutan anak manusia, Yesus pakai ungkapan itu untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya, bahwa dia yang datang benar-benar adalah seorang manusia. Tapi juga istilah anak manusia yang Yesus pakai untuk menegaskan perannya sebagai manusia yang akan menderita sengsara dan mati demi mengampuni dosa manusia. Dan pada akhirnya, istilah anak manusia ini menjadi sebuah simbol kemuliaan Yesus Kristus. Ketika di masa mendatang, umat Allah dikumpulkan bersama dan kerajaan Allah ditegakkan, orang-orang akan melihat anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dia akan kembali ke dunia dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudaraku dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu akhir pertama di tahun ini. Jangan lupa bersyukur pada Tuhan.
Oleh sebab itu, tidak ada tawar-menawar dari saudara. Selain tugas kita adalah menyiapkan hati dan hidup kita. Menyiapkan hati dan hidup kita. Sebab kita bukan akan berhadapan dengan seorang bayi yang lemah lembut, tapi kita akan berhadapan dengan seorang raja yang mulia. Kalau begitu, mari hidup dengan bertanggung jawab dalam hidup kita. Sebab jika Allah masih memberi kesempatan hidup bagi kita, itu berarti Dia masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri sebelum nanti kita berjumpa dengan Dia. Ada waktunya Dia akan datang hanya dengan dua pilihan bagi kita. Kehidupan kekal atau kebahagiaan kekal. Mana yang kita pilih? Tentukan pilihan hari ini dengan berubah hati. Tuhan menolong kita memasuki minggu penantian kedatangan Kristus Tuhan. Amin. Vokal Gloria diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian.
atas manfaatmu untuk anak-anak dalam keluarga dan atas berkat Tuhan. Yang kedua, mengucapkan syukur dari keluarga Dewa sebagai bapa untuk pertama kali mengantar cucu Anissa Mata Sayuri ke rumah Tuhan. Mengucapkan syukur yang ketiga dari keluarga Costa Mukael buat anak Flora dari Fonia Mukael yang tepat hari ini 3 Desember 2023 berusia 8 tahun. Mengucapkan syukur yang keempat dari keluarga anak Simor pada hari ini pertama kali mengantar anak cucu Reina dan Deis Simor ke rumah Tuhan. Mengucapkan syukur yang kelima dari keluarga Ibu Bakar Desi. Mengucapkan syukur yang keenam dari keluarga A. Kamaribuan atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga sehingga pada hari ini 3 Desember 2023 anak kekasih Devi Natalia Kamaribuan berulang tahun tepat berusia 8 tahun. Mengucapkan syukur yang ketujuh dari keluarga Tobias Lulus yang mengucap syukur tepat pada tanggal 30 Oktober 2023 cucu kekasih boleh lahir di sini dan pada tanggal 30 November 2023 genap berusia 1 bulan cucu yang bernama Elsaid Daniel Lulus. Dan yang ke-8 mengucapkan syukur dari keluarga Christian Mukabe atas ulang tahun anak Dian Yakubias Mukabe. Persembahan persepuluhan yang pertama dari keluarga Beda Mudi, persepuluhan bulan Desember, persepuluhan yang kedua dari seorang pemudi, dan persepuluhan yang ketiga dari Ibu Bibi Baptis. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, kami tidak mampu membayar setiap kebaikan. Nafas hidup yang masih ada pada kami hari ini, kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan, tidak mampu kami bayar dengan seberapa pun harta yang kami punya. Tapi semata-mata kalau kami boleh menerimanya hanya karena Tuhan mengasihi dan mengasihi. Dengan persembahan kami hari ini Tuhan tidak membayar setiap kebaikan Tuhan. Tapi biarlah lewat persembahan syukur kami ini menjadi ungkapan sukacita kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang terakhir dalam perjalanan tahun 2023. Dan kami percaya sungguh perjalanan kami di bulan ini akan ada dalam tuntunan Tuhan. Terimalah seluruh persembahan syukur umat-Mu yang sudah kami berikan dalam tamu yang diedarkan oleh majelis jemaat, tapi juga yang boleh kami bawa kami serahkan dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia dalam rumah Tuhan. Juga bersama dengan persembahan secara khusus dari iman, baik berupa pengucapan syukur maupun persembahan persepuluhan. Mungkin ada juga di antara kami yang dengan diam-diam menaikkan syukur kepada Tuhan, bahkan yang menyerahkan persembahan kami dengan mengisinya langsung kepada kotak yang ada di meja altar Tuhan. Bapa, mari terima seluruh persembahan syukur kami. Apa yang kami beri dengan apa yang ada pada kami, kuduskanlah, terima, dan Tuhan pakai seluruh maksud dan kehendak-Mu di tengah tugas pelayanan dalam jemaat Betania Wasiasa. Bersama mendoakan mengucapkan syukur dari 8 keluarga yang boleh mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup keluarga, yang boleh mengucap syukur untuk kelahiran anak cucu terkasih, dan hari ini mereka boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Bapa, ini berkat yang Tuhan taruh juga dalam tiap mata rumah dan keluarga. Mari Bapa memberkati anak-anak terkasih. Kami membawa mereka ke dalam rumah Tuhan supaya mereka juga dikenal oleh persekutuan ini dan mereka bertumbuh dalam sayang Tuhan dalam anugerah. Berilah kepada orang tua semua keluarga besar boleh membimbing anak-anak terkasih ini dalam mengenal Tuhan Tuhan sejak mereka kecil ini sampai dengan mereka akan nanti mengaku percayanya kepada Dia. Bersama bersyukur untuk tiap-tiap pribadi, keluarga yang mengucap syukur untuk ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan dari tanggal 27 November sampai dengan hari ini 3 Desember dengan tahun-tahun hidup mereka masing-masing. Bapak berkati umur yang panjang bagi tiap orang. Biarlah ketika setiap anak ataupun orang dewasa merayakan ulang tahun mereka percaya sungguh ada 1 tahun anugerah
dalam Saleh. Berkati setiap mata pencaharian pekerjaan dan usaha mereka. Dan biarlah setiap orang yang mengingat bagian milik Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah dalam hidup dan usaha setiap orang. Bapa yang baik, mari terima juga hati dan kejujuran, waktu dan tenaga kami, biar Tuhan pakai juga untuk hormat dan kemuliaan bagi kami. Hari ini kami bersyukur menyertai Tuhan menuntun kami tiba pada minggu Advent yang pertama, dalam minggu-minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kami akan merayakan Natal Kristus kembali di tahun ini. Memohon dalam sayang Tuhan menjaga kami semua, melayani kami untuk tiba pada perayaan Natal itu. Biarlah sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kami bukan sukacita yang sesaat, tapi sukacita yang terus tinggal dalam hati kami. Karena Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus telah memberi damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa memohon Tuhan menjaga langkah hidup dari tiap umat, baik anggota jemaat dari rakyat 1 sampai dengan rakyat 9, dari rumah yang pertama sampai dengan rumah yang terakhir, bersama juga dengan semua hamba-hamba penatua Syamas, badan pelayan unsur jemaat PKBP, maupun para guru-guru sekolah minggu, bahkan semua panitia yang terbentuk menopang pekerjaan pelayanan. Bapa menolong dan memberkati kami. Beri kami hikmat untuk menjalani hari-hari ini, bukan untuk hidup berpesta pora merayakannya dengan sukacita yang sia-sia, tapi dengan bertanggung jawab, sebab kami akan berjumpa dengan Yesus Kristus yang akan datang sebagai Raja dan sebagai Raja, yang akan menimbang setiap perbuatan kami di dalam dunia ini dan memberi bagi kami kehidupan kekal bagi setiap orang yang setia kepada-Nya, tapi juga memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mengingkari iman percaya kepada Tuhan. Bapa, sayang kami, supaya pada waktunya nanti Tuhan dapati kami sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Jaga kehidupan kami semua di minggu kerja yang baru ya Tuhan, dengan semua tanggung jawab kami yang hendak kami kerjakan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik bersama di kuarsil maupun di luar kuarsil. Tuhan memberkati dan menjaga kami. Semua orang kekasih kami yang mungkin karena pekerjaan, karena pendidikan, karena pergumulan apapun mereka ada jauh dari kami. Kami percaya memasuki minggu Advent pertama, kasih Tuhan juga ada melindungi semua orang kekasih kami dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah di mana hamba-hamba bertinggal. Biar damai sejahtera Kristus juga ada di sana. Ketika kami ada di tengah rumah kami, dengan damai itu kami juga jadi pembawa damai bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Hidup kami bersama di Kabupaten Probolinggo, Tuhan menolong dan memberkati kami. Biar ketika kami hadir di tengah tugas pekerjaan, tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami, Tuhan pakai hamba-hamba menjadi surat Kristus yang nyata dibaca oleh banyak orang, dan di sana kami dipuji dan dimuliakan. Mari berkati kehidupan kami sebagai gereja Kristen Injil di tanah waktu, Klasis GKI Wondam untuk kami doakan dalam semua bagian yang hendak kami lalui. Persiapan pelaksanaan rapat kerja Klasis Raker 2 di tahun ini, di akhir minggu ini Tuhan, kami taruh juga dalam tangan kasih. Beri semua yang kami pikirkan boleh terlaksana dalam kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk peribadahan yang boleh kami lakukan saat ini. Berkati semua persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan di hari ini. Persembahan puji-pujian, persembahan waktu kami, persembahan diri kami. Tuhan menerima dalam maksud dan kehendak. Memberkati juga semua pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba, baik majelis jemaat yang melayani di dalam gereja, tapi juga majelis jemaat yang sedang melayani orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, orang-orang sakit di rumah mereka, di rumah-rumah sakit. Tuhan juga mengurapi pekerjaan pelayanan dari hamba-hamba. Memberkati Bapak Simon Maria yang menolong kami memainkan orgel di hari ini, tapi juga saudara-saudara kekasih kami sebagai petugas mobil ini, pospor dan semua yang menopang pekerjaan pelayanan ini.
Sekalipun tugas kami terlihat kecil, tapi kami percaya Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Ini kami Tuhan, ini doa. Bersamalah dengan kami dalam seluruh perjalanan hidup. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang menuntun kami memasuki bulan yang baru, memasuki minggu Advent yang pertama. Kami siap jalankan hidup kami dalam damai dan sejahtera. Amin. Persekutuan jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita hari Minggu pagi. Jemaat saya silakan untuk berdiri bersama-sama, kita akan melakukan nyanyian yang 21 pada bagian ini. Tuhan Tuhan betapa Dia benar.
Ada satu surat masuk dari Badan Pekerja Klasis. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Komisi Pelayan dan Pembinaan Jemaat. Kepada yang terhormat, Bapak-bapak PKD di tempat, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berkenan dengan akan dilaksanakan rapat konsolidasi PKB DKI Sekrasi Sondama dari hitungan 1 sampai dengan 5. Maka dengan hormat kami mengundang Bapak-bapak PKB DKI Sekrasi Sondama di hitungan 1 sampai dengan 5 berkenan hadir pada pertemuan dimaksud yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 9 sampai dengan selesai. Tempat gedung gereja Solapide Worldwide. Adapun hal yang menjadi perhatian bersama, demikian undangan ini atas kehadirannya tak lupa kami ucapkan terima kasih. Mei 2 Desember 2023 sesi persekutuan kaum bapak Simpson Sambeli. Mengetahui Badan Pekerja Klasis Sondama, Wakil Sekretaris Penatua Edi Rumanderi, Sekretaris Komisi P2J, Pendeta Maya Tehuyori SPH. Hal yang diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Peserta konsolidasi adalah Ketua PKB, Sekretaris dan bendahara. 2. Pakaian yang digunakan adalah baju putih dan celana hitam. 3. Membawa struktur organisasi dan jumlah anggota PKB menurut database masing-masing jemaat tahun 2023. 4. Partisipasi menurut kategori jemaat. Jemaat besar 500.000, jemaat kecil 300.000. 5. Partisipasi disetor ke Bapak Julius Runaki. Kontak 0812 59 30 1907. 6. Transportasi ditanggung masing-masing jemaat. Ibadah malam akan dilaksanakan jam 6.00. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut. Juga kepada Bapak Ibu warga jemaat dari rayon 1 sampai dengan rayon 9, Majelis Jemaat DKI Betania Wasio sudah menjalankan pastoral dari tanggal 1 Desember. Jadi nanti dalam 2 minggu kami jalankan pastoral kepada warga jemaat. Karena ada baptisan dalam pastoral ini, Bapak Ibu akan didata untuk yang siap untuk mengikuti perjamuan kudus tanggal 17 Desember jam 5 sore, jam 4 sore, dan nikah masal dan baptisan pada tanggal 26 Desember 2023. Jadi para Bapak Ibu warga jemaat yang belum nikah masal boleh daftarkan diri kepada majelis di tiap rayon. Begitu juga dengan anak-anak yang belum baptis, Bapak Ibu boleh daftar supaya dibaptis pada tanggal 26 Desember 2023. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 3 Desember akan pertama, laki-laki dewasa berjumlah 110, perempuan dewasa berjumlah 185, anak laki-laki berjumlah, anak perempuan berjumlah 107. Jumlah kehadiran kita mengikuti ibadah Minggu pagi berjumlah 487 jiwa. Kita juga majelis yang bertugas bersama dengan pelayan dapat ambil bagian di depan pintu dan jemaat akan bersalaman dan diiringi oleh keyboard.
bersama.